Ya, sungguh pujian yang menguatkan. Saya ingat kalau Pak Jeffrey ini ingat pergumulan saya waktu di kuliah, Pak. Waktu saya penuh dengan tangisan dan pingin nyerah, Pak. Saya ingat lagu itu, Ku Tak Akan Menyerah. Dan saya ingat juga lagu Pak Jeffrey, Jejakmu Tuhan. Saya ingat bagaimana Tuhan mengukir kisah di dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan Dia berkarya melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Saya tadi pikir lebih baik Pak Jeffrey terus yang nyanyi. Saya terberkati dan mengingat momen-momen sulit waktu perjuangan dulu. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar melangkah dalam iman di tengah ketidakpastian. Kita tentu bertanya kenapa segala sesuatu itu menjadi tidak pasti di dalam hidup kita. Segala sesuatu itu menjadi tidak pasti Bapak Ibu Saudara-saudari karena hidup kita ini berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kita. Kita ini penuh dengan yang namanya keterbatasan Bapak Ibu. Kita terbatas karena kita nggak mau tahu. Keterbatasan kita itulah yang membuat banyak hal di dalam hidup kita menjadi tidak pasti. Karena kita tidak mau tahu, kita nggak ngerti apa yang terjadi pada saat ini dan apa yang terjadi pada esok hari dan bagaimana ending dari chapter hidup saya. Di tengah ketidaktahuan inilah membuat segala sesuatu menjadi tidak pasti. Bahkan di tengah ketidaktahuan ini membawa rasa takut di dalam hidup kita melangkah hari esok. Dan yang kedua, bukan hanya kita tidak mau tahu Bapak Ibu. Ketidakmahakuasaan kita juga membawa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak penuh dengan kemahakuasaan untuk mengontrol segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Banyak hal kita sudah rancang dari A sampai Z di dalam hidup kita. Tapi ada segala sesuatu yang kadang di luar dari rancangan kita itu terjadi. Kita nggak bisa menguasai segala sesuatu, kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu di dalam hidup kita. Sehingga semua hal ini baik kita tidak maha tahu, kita tidak maha kuasa, ini menunjukkan sebenarnya kita adalah pribadi demi pribadi yang terbatas. Dan keterbatasan inilah yang membawa hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian. Apalagi Bapak Ibu Saudari, di tengah dunia yang terus melaju, saya suka ada istilah yang terkenal di internet itu pembuangan modern Bapak Ibu. Kita berada di dalam pembuangan modern. Apa yang dimaksud dengan itu semua? Yaitu kita berada di dalam segala tekanan hidup. Kita berada di dalam pergumulan-pergumulan hidup. Di tengah itu semua kita terasa terbuang di dalam dunia ini. Kita terbuang, kita terhilang di dalam dunia ini. Seakan-akan hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian, ketidakmengertian. Dan segala sesuatu tidak di dalam kontrol kita. Sehingga pertanyaan ini seringkali muncul dalam hidup kita. Kemana arah hidupku saat ini? Masihkah Allah menyertaiku? Tadi Pak Jeffrey banyak jelaskan pertanyaan-pertanyaan. Saya tambahkan ada pertanyaan mungkin yang lebih ekstrim lagi. Yang sering dilontarkan juga dalam pemazmur. Berapa lama lagi Tuhan saya harus hadapi kondisi ini? Di dalam segala hal hidup kita Bapak Ibu, kita perlu sadar, dalam konteks Ezra, umat Tuhan juga bertanya hal yang sama. Mereka juga bergumul dengan hal yang sama. Dalam perjalanan yang tidak mudah, yang harus mereka hadapi. Penuh penderitaan, penuh tantangan, penuh dengan kesulitan. Dan kita akan melihat bagaimana Ezra 8 di situ menunjukkan kepada kita, perjalanan mereka itu bukan sekedar perjalanan fisik kembali ke tanah di mana mereka harusnya terima. Tapi juga perjalanan rohani yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan ketidakpastian. Karena mereka banyak hal yang mereka tidak tahu. Banyak hal juga tidak di dalam kontrol mereka. Bayangkan Bapak Ibu, banyak hal yang mereka nggak mengerti kenapa dalam situasi yang demikian yang sudah diekspos dari pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Banyak hal yang tidak di dalam pikiran mereka. Ini semua bisa terjadi. Mereka membayangkan rumah Tuhan dengan indah, dengan luar biasa. Namun di tengah kondisi itu mereka menemukan mereka membangun rumah Tuhan dengan kesederhanaan. Dan rumah Tuhan seperti apa yang akan mereka bangun? Tidak ada gambaran dalam pikiran mereka. Karena mereka berada di dalam kesulitan, tantangan yang luar biasa. Dan di dalam itulah
goncangan-goncangan yang terjadi. Kita akan melihat Ezra 8 mengajarkan kepada kita. Dan bagian yang pertama, Bapak Ibu, kita diajak di dalam Ezra 8 untuk melihat bagaimana akar iman kita, bagaimana identitas perjanjian yang Allah rancang di dalam hidup kita. Ayat 1-14 itu seakan-akan ayat yang paling membosankan di dalam perikop ini, Bapak Ibu. Kalau dibaca itu mungkin tidur semua kita. Karena itu keturunan demi keturunan itu disebut, Bapak Ibu. Itu seolah-olah Ezra itu kurang kerjaan, Bapak Ibu. Kenapa harus mencantumkan keturunan satu demi keturunan yang lain? Bahkan disebutkan rinci lagi nama-nama keluarga yang ikut dalam perjalanan kembali ke Yerusalem. Sebenarnya yang ingin diungkapkan oleh Ezra dalam tulisan ayat 1 sampai ayat yang ke-14 itu, yang penuh dengan ungkapan-ungkapan keturunan demi keturunan. Sebenarnya Ezra ingin mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa kalian dalam perjalanan ini, bangsa Israel itu, mereka perlu diingatkan tentang sebuah sejarah, tentang sebuah warisan, dengan sebuah perjanjian, bahwa itu bukan sekedar catatan administrasi kependudukan, Bapak Ibu, tapi ingin menyatakan kepada mereka di dalam tantangan, kesulitan, bahkan ketidakmengertian mereka. Ezra ingin mengatakan kepada mereka, engkau tetap bagian dari umat Allah itu. Engkau adalah keturunan yang Tuhan pelihara, di mana Tuhan tidak melupakan engkau. Tuhan bekerja melalui sejarah dari generasi demi generasi, dari keturunan satu demi keturunan yang lain, yang ingin menunjukkan sebenarnya bahwa Allah tidak pernah melupakan mereka, bahwa Allah mengingat perjanjian mereka. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dan renungkan itu sungguh-sungguh, Ezra ingin menunjukkan kepada mereka bukan sekadar turunan biologis, Bapak Ibu, dari leluhur Israel, tapi mereka juga diingatkan bahwa mereka ini adalah ahli waris, Bapak Ibu, dari janji Allah kepada bapak leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dalam konteks perjanjian inilah mereka ingin dikatakan, walaupun engkau dalam kesulitan pada saat ini, walaupun engkau dalam tantangan, walaupun kondisi ini bukan kondisi yang bisa engkau kontrol, situasi yang gak gampang, dikatakan apa? Tuhan gak pernah lupakan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Lihatlah garis keturunan ini. Lihatlah jejak Tuhan di dalam generasi 1, generasi 2, generasi berikutnya. Dan itu tercatat untuk mengingatkan mereka. Mereka adalah umat yang tidak pernah dibuang oleh Tuhan. Mereka adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita melihat kalau bandingkan dalam Roma 9 juga, bagaimana Tuhan memelihara janjinya. Tuhan mengingatkan kepada mereka melalui catatan-catatan itu, bahwa Tuhan bekerja di dalam sejarah hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini seringkali lupa terhadap banyak hal. Kita seringkali melupakan banyak hal kebaikan dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, situasi yang tidak kita mengerti, situasi yang tidak di dalam kontrol kita, seringkali kita berfokus kepada masalah dan situasi itu. Kita lupa bahwa Tuhan bekerja melampaui situasi itu. Dengan apa? Mengingatkan kita, nengoklah ke belakang. Engkau akan melihat ada jejak Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu. Dan inilah catatan yang diberikan ayat 1-14. Catatan keturunan demi keturunan bahwa Tuhan bekerja di dalam keturunan itu. Tuhan bekerja melampaui apa yang mereka bisa bayangkan. Bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka kisah itu tidak berhenti di dalam situasi yang sulit ini. Kisah ini masih berlanjut. Dan kisah ini akan menunjukkan kepada mereka bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu dengan luar biasa di dalam hidup mereka. Dan disinilah kita diingatkan juga Bapak Ibu, bahwa manusia ini seringkali lupa terhadap segala sesuatu. Sehingga Allah melalui karyanya terkadang mengingatkan kita, jangan lupa untuk melihat ke belakang. Jangan lupa untuk mengingat sesuatu bahwa Tuhan bekerja dan terus bekerja. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja di dalam hidup kita. Dia berkarya melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Dan disinilah Ezra mengingatkan kepada kita bagaimana iman itu
bagaimana identitas kita sebagai umat Tuhan. Untuk kita diingatkan Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan kalau Bapak Ibu temukan di dalam keseluruhan Alkitab seringkali dikatakan ingatlah ini, lakukanlah ini berulang kali. Sesuatu yang selalu bersifat memorial Bapak Ibu, untuk mengingat kembali. Karena pada dasarnya kita semua ini suka lupa Bapak. Kalau Bapak Ibu seringkali temukan Yesus juga di dalam peristiwa sebelum disalibkan. Dia di dalam perjamuan malam, perjamuan akhir dia katakan apa? Ingatlah ini. Kata ingat itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Itu di dalam bahasa Latin itu dia pakai istilah anamnesis. Bukan anastesis Bapak Ibu, tapi anamnesis. Anamnesis itu counter dari amnesia Bapak Ibu. Karena manusia tuh suka kali lupa dan sering kali amnesia Bapak Ibu. Itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin ingatkan. Jangan sampai engkau amnesia, melupakan sesuatu. Ingatlah ini, berulang. Engkau akan ingat Tuhan bekerja luar biasa. Dan kalau Bapak Ibu lihat di dalam konteks kita hidup di Sydney ini, banyak sekali tempat-tempat historis, memorial park yang ada catatan historis yang mengingatkan kita dengan peristiwa sejarah. Jangan lupa ada sesuatu yang besar terjadi dalam perjalanan sejarah. Dan inilah bagian yang pertama yang diajarkan oleh Ezra. Jangan lupa ada peristiwa yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah. Dan jangan engkau berhenti di dalam peristiwa pada saat ini. Karena Tuhan sedang melanjutkan peristiwa-peristiwa itu untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Kalau engkau lupa dan engkau mengeluh dalam kondisi ini, lihatlah sejarah itu. Lihatlah perjalanan itu. Dan disinilah yang ingin dikatakan oleh Ezra bagian yang pertama. Ezra ingin menunjukkan bahwa Tuhan mengerjakan pemulihan yang besar. Karena itu Bapak Ibu ada seorang tokoh dari Perjanjian Lama, Walter Brueggemann. Seorang teolog yang terkenal, dia katakan umat Allah itu bukanlah sekedar individu. Mereka selalu merupakan suatu bangsa, suatu keturunan, suatu kisah. Dan Tuhan mengerjakan kisah itu dengan sesuatu yang luar biasa. Dan kisah itu tercatat di dalam keturunan satu keturunan ini. Dan kalau Bapak Ibu ingat kenapa catatan keturunan itu penting, Bapak Ibu kembali ke Ulangan 6. Yang dikatakan apa? Selalu berulang kisah itu diceritakan dari keturunan demi keturunan. Di mana mereka mengajarkan kepada anak-anaknya jangan lupa sejarah. Tuhan bekerja melalui sejarah. Dan bagaimana dengan panggilan kita pada saat ini Bapak Ibu? Kita dipanggil bahwa kita bagian dari umat Allah. Kita telah diadopsi dalam Kristus di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kita diingatkan siapa diri kita. Ketika kita tahu siapa diri kita, kita tahu di mana kita berada, di mana tempat harusnya kita sandarkan hidup kita. Karena itu berkaitan dengan identitas kita. Dan marilah kita menggantungkan hidup kita kepada tangan Tuhan yang bekerja di dalam sejarah itu. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudari, kita lihat dalam ayat 15 sampai ayat 30. Di situ dicatat bagaimana Ezra mengajak umat pada waktu itu untuk bergantung kepada Allah di dalam doa. Kita melihat dalam perjalanan mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka, membangun kembali sejarah mereka. Tidak sekedar persiapan fisik yang ingin dikatakan, tapi juga kesiapan rohani yang dicatat di dalam perjalanan Ezra itu. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, mereka sangat peduli, dicatat di dalam Ezra pasal yang pasal 8 ayat 15 Bapak Ibu. Bahwa mereka menyadari nggak ada orang Lewi di situ. Kekurangan yang serius untuk pelayanan di bait Allah dicatat di dalam ayat 15. Yang ingin mereka peduli dalam perjalanan mereka membangun kembali bangsa mereka, membangun kembali peradaban mereka, membangun kembali kisah hidup mereka. Mereka ingat bahwa perjalanan mereka untuk ke Yerusalem itu bukan sekedar perjalanan fisik, bukan sekedar sesuatu yang bersifat logistik yang mereka siapkan. Tapi mereka sadar ada perjalanan rohani di sana. Di dalam mereka bingung soal mana orang Lewi yang boleh membantu mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Enggak ada pada waktu.
Tapi menarik di dalam catatan ayat 21 sampai 23. Dalam kondisi itu, Ezra tidak panik Bapak Ibu. Tapi dia panggil orang-orang itu. Dia ajak mereka untuk apa? Berdoa Bapak Ibu. Itu menarik Bapak Ibu. Menarik karena begini, dalam situasi yang tidak terkontrol pada waktu itu mereka bingung karena nggak ada orang Lewi. Berarti tidak ada penghubung bagi mereka dengan Tuhan Bapak Ibu. Itu dalam pikiran mereka. Mereka nggak bisa ibadah kepada Tuhan. Mereka nggak bisa berseru kepada Tuhan. Mereka nggak bisa memberikan ini dan itu kepada Tuhan. Seakan-akan ada hubungan yang putus di situ. Tapi catatan itu tidak berhenti kepada persoalan. Ezra mencatat apa? Mengajak mereka untuk berdoa. Mengajak mereka untuk berpuasa di dalam kondisi yang tidak mereka pahami. Dalam kondisi yang tidak mereka bisa kontrol Bapak Ibu. Di situ dikatakan mereka berdoa di situ. Dan di sini kita melihat bagaimana dalam kepemimpinan Ezra di sana. Dia tidak sekedar peduli kepada kekuatan militer. Mereka tidak bergantung kepada kekuatan militer di dalam perjalanan mereka. Mereka tidak hanya berpikir bahwa mereka dalam kondisi begini yang sulit, bagaimana dalam perjalanan mereka membangun suatu bangsa, kalau bangsa lain nyerang bagaimana? Kalau dalam perjalanan mereka ada bangsa yang gak suka, yang kuat menyerang mereka, itu bagaimana? Seharusnya mereka bangun kekuatan militer kan Bapak Ibu. Namanya bangsa dibangun butuh kekuatan-kekuatan militer di sana. Tapi Ezra gak berpikir begitu. Dia pikirkan yang pertama, bagaimana dia bisa datang kepada Allah bersama dengan bangsa itu. Bagaimana dia bisa bergantung kepada Allah di dalam kondisi yang ada. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia nggak pikirin soal strategi, tapi dia mau bergantung kepada Allah. Dia tidak menyerahkan perjalanan hidup mereka kepada kekuatan mereka, tapi dia ingin datang kepada Allah. Dan disinilah kita lihat kisah itu berlanjut di sana. Bahwa setelah doa puasa, Ezra menunjuk 12 imam, persembahan kudus dan sebagainya dicatat. Ini kadang mengingatkan kita Bapak Ibu. Ketika situasi di luar kontrol kita, situasi yang sulit, tantangan hidup kita, kita ya mungkin bergumul terhadap bagian-bagian tertentu di dalam hidup kita. Ketika keadaan sulit itu datang di dalam hidup kita Bapak Ibu, kepada siapa kita datang dalam pergumulan itu? Seringkali kita mengandalkan ini, mengandalkan itu. Kadang kita mengandalkan kekuatan kita untuk bisa berjuang dalam kondisi yang sulit itu. Kadang kita juga mengandalkan seseorang dengan segala kemampuan dia untuk menolong kita. Tapi kita lupa, di dalam kondisi itu harusnya kita datang kepada Tuhan. Karena dialah yang berkuasa dalam segala sesuatu. Sebagaimana Ezra mengajarkan kepada kita, dalam kesulitan, tantangan, ketidakmengertian mereka, dia tidak bergantung kepada kekuatan militer, kekuatan manusia, tapi dia bergantung kepada Tuhan. Dan disitulah bentuk doa di sana. Mereka berpuasa, mereka berdoa. Untuk apa? Bergantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak menggantungkan hidupnya kepada kekuatan mereka sendiri. Dia tidak menggantungkan kekuatan mereka kepada orang lain. Tapi dia menggantungkan kekuatan hidup mereka kepada Tuhan itu sendiri. Bisa enggak dalam konteks Ezra dia minta pertolongan kepada media Persia? Bisa Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam kisah perjalanan Ezra ini, media Persia itu mengizinkan mereka pulang untuk membangun. Ketika kita pikirkan itu lebih jauh, mereka bisa minta tolong Bapak Ibu dalam membangun peradaban mereka kepada media Persia. Tapi dalam kondisi ini Ezra ingin mengajak umat Tuhan bukan bergantung kepada kekuatan militer dari mereka sendiri ataupun dari bangsa lain. Tapi mereka diajak untuk kembali kepada apa? Melihat kepada Tuhan. Dalam pergumulan hidup ini kadang kita bergantung kepada orang lain. Kita bergantung kepada kekuatan diri kita Bapak Ibu. Tidak ada satupun dari kita yang mampu bisa menolong diri kita dalam pergumulan Bapak Ibu. Kita semua rapuh. Orang lain juga rapuh, orang lain juga tidak maha tahu dan tidak maha kuasa bisa menyodorkan tangannya untuk menolong kita dalam pergumulan kita. Nggak ada yang mampu. Dan disinilah Ezra mengajak kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan di dalam konteks ini dalam doa.
Sehingga seorang teolog bernama Oswald Chambers, seorang spirituality, dia berkata, doa itu bukan sekedar persiapan untuk sebuah pertandingan, Bapak Ibu, sebuah peperangan. Bukan. Doa itu bukan sekedar persiapan, tapi doa itu sendiri adalah pertandingan, pertempuran itu. Kenapa Chambers mengatakan begitu? Karena kadang kita itu di dalam doa itu hanya apa? Meminta, menuntut di sana. Tapi Chambers di dalam uraiannya dia ingin katakan, doa itu sebenarnya juga peperangan kita. Peperangan untuk apa? Menundukkan hidup kita kepada Tuhan. Karena manusia ini kadang di dalam doa menyetir Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi di Chambers katakan di dalam doa itu sebenarnya sebuah peperangan untuk kita berkata, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, kuserahkan hidupku kepadamu. Tuhan, aku menggantungkan segala hal. Walaupun aku tidak mengerti, walaupun aku tidak berdaya, aku tetap percaya kepada Engkau. Itu peperangan, Bapak Ibu. Dan disinilah konteks Ezra mengajarkan kepada mereka umat Tuhan yang tidak penuh dengan ketidakmengertian. Mereka penuh dengan ketidakpastian dalam hidup mereka. Perjalanan mereka ini sampai kapan, Bapak Ibu? Pergumulan mereka sampai kapan? Sampai mereka mengalami pemulihan itu banyak pertanyaan mungkin dalam hidup mereka. Kenapa mereka tetap menderita? Mereka tetap sulit di situ. Mereka ingin kembali kepada Tuhan, tapi kenapa sulit, Bapak Ibu? Dan disinilah Ezra mengajak mereka di dalam doa itu untuk bertempur melawan diri mereka, untuk berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku padamu. Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Ini sebuah pergumulan yang berat, Bapak Ibu, dalam hidup ini. Kita semua dalam konteks yang sulit, dalam pergumulan yang berat, terkadang bergumul di situ kita berperang melawan diri kita di hadapan Tuhan. Kita seringkali dalam kondisi itu memaksa Tuhan mengerti kondisi kita. Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang wajar sebagai keterbatasan kita. Tapi pertanyaan itu juga bukan pertanyaan yang menyudutkan Tuhan untuk merespon pertanyaan kita. Terkadang Bapak Ibu, pertanyaan kita ketika dilontarkan kepada Tuhan, Tuhan balik bertanya kepada kita. Kadang itu membuat kita bingung, Bapak Ibu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, dan disitulah sebenarnya di dalam doa kita belajar, kita bergumul, kita berperang di situ, berperang melawan diri kita di hadapan Tuhan. Dan disinilah Ezra mengajarkan kepada kita. Dalam tantangan hidup, kita sering diperhadapkan dengan keputusan yang besar, sama seperti Ezra. Ketika dia bingung kondisi jalan, bayangkan mereka sudah berjalan untuk membangun itu. Tidak ada orang Lewi. Di mana mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka bergumul di situ. Tapi dalam pergumulan tidak ada keputusan yang gegabah. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka berdoa di situ. Mereka berpuasa. Mereka nggak sekedar balik lagi cari orang Lewi, Bu. Tapi mereka di situ bergumul, mereka berdoa. Di dalam pergumulan itu mereka menemukan jawaban Tuhan lebih besar dalam perjalanan mereka. Dan dalam hidup kita kadang butuh keputusan besar. Namun sudahkah di dalam perjalanan ketika kita ingin membuat keputusan itu, kita berdoa kepada Tuhan? Karena kita tahu kita terbatas. Kita tahu kuasanya lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri dalam hidup ini tanpa Tuhan. Dan itu Ezra mengajarkan kepada kita perjalanan yang tidak mudah. Namun dia ajarkan kepada kita, jangan andalkan dirimu, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, yang ketiga kita melihat dalam konteks Ezra ini, bagaimana yang dibacakan tadi, bersukacita dalam naungan lengan Allah yang kekal. Saya suka sekali dengan istilah lengan Allah yang kekal, lengan yang menopang kita, lengan yang besar ketika kita terjatuh, Dia angkat kita sekalian. Dan disinilah kisah ayat 31-36 Ezra menjelaskan perjalanan dari Babel ke Yerusalem. Sebuah perjalanan yang gak gampang. Bukan sekedar perpindahan tempat.
dengan segala kekuatan mereka, seperti ayat 22. Tapi ayat 31 dicatat bahwa Allah bukan penonton yang pasif dalam perjalanan mereka, tapi Dia penjaga aktif yang menyelamatkan mereka dari segala tantangan, kesulitan. Karena dikatakan kemudian kami berangkat dari sungai Ahwa. Mereka pergi ke Yerusalem. Dia katakan apa? Tangan Allah melindungi kami. Tangan Allah yang besar itu menopang kami. Dan dicatat di sana Bapak Ibu, sesampai di Yerusalem mereka tidak menepuk dada. Menepuk dada itu dalam arti mereka katakan kita berhasil. Tidak Bapak Ibu. Mereka dicatat di sana. Mereka segera membawa persembahan ke bait Allah. Emas, perak, persembahan korban dan sebagainya. Itu ingin menunjukkan suatu kisah ayat 32 sampai 35. Mereka bisa mencapai itu bukan karena kekuatan mereka. Mereka bisa mencapai itu bukan karena bantuan dari bangsa lain. Mereka bisa mencapai Yerusalem dengan membawa persembahan itu karena mereka sadar tangan Allah yang menopang mereka. Allah lah yang memelihara mereka dalam perjalanan mereka. Persembahan ini merupakan tindakan liturgis mereka dan teologis dengan sebuah keyakinan kepada mereka bahwa berkat mereka saat ini mereka bisa menikmati Yerusalem itu bukan karena kekuatan mereka, bukan karena keberhasilan mereka, namun karena Allah yang memelihara mereka dengan kekuatan yang luar biasa yang tidak mereka bisa bayangkan. Dan mereka sadar Bapak Ibu, segala sesuatu itu datang dari Allah. Karena itu mereka katakan mereka ingin mengembalikan itu bagi kemuliaan Allah sebagai bentuk syukur dan penyembahan mereka. Bapak Ibu, ini suatu kisah yang luar biasa dalam hidup. Kadang kita lupa bersyukur di dalam segala kondisi hidup kita. Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi yang terpuruk dalam hidup kita? Sulit Bapak Ibu, sulit sekali. Makanya dikatakan kenapa tadi perjalanan iman, segala sesuatu itu baik dalam pujian, ku tak akan menyerah dan sebagainya. Seharusnya kita melihat kepada Allah. Tapi kadang dalam kondisi tertentu kita fokus kepada itu. Dan kita lupa dalam kondisi yang terpuruk itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun itu terpuruk Bapak Ibu, sekalipun kita terjatuh, kita nggak dibiarkan tergeletak di sana Bapak Ibu. Kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Sekalipun kita jatuh, kita tidak mampu, tapi tangan Tuhan itu datang mengangkat kita kembali. Dan disinilah kisah Ezra itu mengingatkan kepada kita. Mengucap syukur, kata Thomas Merton, berarti menyadari kasih Allah itu dalam segala hal. Kasih Allah dalam keterpurukan kita. Kasih Allah di dalam ketidakmampuan kita. Kasih Allah di dalam kejatuhan kita sekalipun. Kasih Allah itu terus mengangkat kita dan berkata, never give up. Jangan menyerah, karena aku sedang bekerja di dalam hidupmu. Itu sesuatu yang luar biasa yang Ezra kisahkan di sini. Mereka jatuh bangun, mereka menangis, mereka terpuruk, mereka kehilangan arah. Tuhan datang kepada mereka, engkau umatku dan aku Allahmu. Jangan lupa ya, bangun, bangun. Bangunlah. Bapak Ibu saudara-saudari, apapun musim hidup kita saat ini, kegagalan, keberhasilan, pencapaian, atau apapun dalam hidup kita, keterpurukan sekalipun, semua adalah karya yang Allah sedang kerjakan dalam hidup kita. Itu bukan karena kekuatan kita. Saat kita menyadari tangan Allah di setiap langkah kita, kita harusnya semakin hari semakin bersyukur dalam hidup ini. Apapun kondisinya. Karena kita bisa ada dalam kondisi itu pun karena Tuhan. Dan kita masih percaya bahwa kisah ini belum berakhir. Kisah ini masih berlanjut dalam perjalanan hidup kita. Allah berkata apapun kondisimu saat ini bukan ending dari kisah itu. Karena Tuhan sedang menulis kisah itu. Menulis dan menulis. Dan pada akhirnya kita semua akan mencapai yang namanya happy ending. Karena Dia setia akan menuntun kita dalam kisah hidup kita
kepada kisah yang akhir yang penuh dengan kebahagiaan. Kita diminta dalam perjalanan itu untuk melihat your story itu adalah bagian dari kisah yang lebih besar yang Allah sedang kerjakan di dalam dunia ini. Engkau diminta untuk percaya bahwa pada akhirnya kisah hidupmu itu merupakan bagian dari kisah yang besar yang menunjukkan satu hal, bahwa Allahmu adalah Allah yang berkuasa di dalam hidupmu. Bukan karena engkau mampu, tapi karena Allah mampu di dalam hidupmu. Karena Allah adalah Allah yang setia. Itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberkati kita semua. Dan lagu tadi mengingatkan kita, ku tak akan menyerah. Bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhanku yang hebat. Di belakangku Tuhanku yang hebat. Dan saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, pulanglah, hadapi masalahmu, hadapi pergumulanmu. Jangan lari terhadap mereka, tapi hadapilah mereka semua, masalah, tantangan hidup, musuh-musuh Bapak Ibu dalam perjalanan ini. Dan katakanlah, aku tak akan menyerah, karena aku punya Tuhan yang besar. Tuhan akan berkarya dalam hidup Bapak Ibu. Berkati kita semua. Mari kita berdoa untuk ini semua. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami boleh diingatkan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh bersandar kepada Engkau untuk menghadapi segala lika-liku kehidupan kami. Kami tidak akan menyerah, karena Tuhan yang besar menopang hidup kami. Ajar kami untuk mengingat bagaimana Engkau mengukir jejak-Mu dalam perjalanan hidup kami, agar kami berkata, Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup ini. Tolong kami semua, tolong kami dalam pergumulan kami, sehingga nama-Mu dan nama-Mu saja dipermuliakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.